Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Jam terakhir ya. Jam terakhir, Ibu harap walaupun jam terakhir, tapi kalian tetap semangat ya, jangan lesu. Tetap semangat mengikuti pelajaran Ibu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa. Kita awal dengan bismillah. Oke, doa selesai. Baik anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, kemarin Ibu sudah membagi kelompok dan ada hal yang harus kalian baca terlebih dahulu. Nah, Ibu sudah membagi berapa kelompok kemarin? 6, Bu. 6 kelompok sesuai dengan temanya masing-masing ya. Nah, sesuai dengan temanya masing-masing. Sebelum kita memulai, sesuai dengan temanya, kira-kira nih ada yang berpendapat tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Sesuai dengan tema kelompok yang kalian dapatkan kemarin yang Ibu berikan. Kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Apa saja? Kita mempelajari apa saja? Silakan yang mau berpendapat. Tidak usah malu-malu. Untuk mempelajari tentang sel mitosis, meiosis, oogenesis dan spermatogenesis. Oke, bagus. Ada yang lain? Mempelajari tentang Memahami organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta proses oogenesis dan spermatogenesis. Ada yang lain lagi? Ada? Ada yang lain lagi? Ada kelompok lain yang belum disebutkan? Mewakili? Untuk kelompok 3 dan 4 itu membahas apa? Fungsi dan Salah satu aja yang bicara. pada wanita dan pria. Coba ulangi karena suaranya salah satu aja yang bicara, nanti bergantian. Oke? Apa nak? Tadi apa? Diulangi. Alat reproduksi wanita dan pria. Fungsi Ya, ayo. Tapi tadi siapa? Fungsi alat-alat reproduksi pada pria dan fungsi bagian alat-alat reproduksi pada wanita. Oke, good kalian semua. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga hari ini kalian dapat mengetahui apa yang sudah kalian sebutkan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai. Semua lakukan, kamera diaktifkan. Ya, sesuai kesepakatan kelas, kamera diaktifkan dan mic dinonaktifkan. Oke, pejamkan mata. Semua duduk tegak, siap. Tarik nafas. Rasakan terus oksigen yang masuk, hembuskan perlahan. Tarik lagi perlahan dan rasakan. Hembuskan perlahan dan rasakan. Tarik lagi perlahan, kemudian hembuskan. Oke, cukup. Apa yang kalian rasakan? Relax. tenang. Relax, tenang, Bu. lega. lega. Oke. Mungkin dengan melatih ini teknik stop bisa kalian lebih fokus ya belajarnya karena lebih rileks, lebih tenang. Dan ini bisa kalian praktekkan bukan hanya saat mau fokus belajar atau misalnya kalian lagi kesal dengan seseorang, lagi kecewa dengan seseorang. Kalian bisa melatih pengendalian emosi kalian dengan hentikan semua kegiatan kemudian latih nafas.
gitu. Kemudian hari ini, nah Ibu akan menampilkan nih gambar. Ini belum pakai Jamboard, kita masih pakai ini. Terlihat gambarnya, Nak? Lihat Bu. Lihat Bu. Lihat Bu. Lihat Hari Bu. ini Ibu lagi kayak gini nih. Ada nggak atau ada nggak ya sebelumnya? Ini apa sih? Menyatakan apa sih ini kira-kira gambar apa ini? Yang sedih. Kecewa. Ada lagi Kecewa. kecewa. Oke. Ada nggak yang hari ini Kecewa. sama seperti gambar di depan kalian? Ada nggak? Jujur aja. Kok Bu? Nggak ada Bu. Tahu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Alhamdulillah Kalian- kalau nggak ada. Ada yang hari ini saat ini lagi sedih, lagi kecewa, ada nggak? Nggak ada Bu. Nggak ada Nggak Bu. ada. Ada Bu. Nggak ada. Alhamdulillah ya, berarti happy, bahagia semua. Oke. Tapi hari ini Ibu merasakan ini sebenarnya. Kira-kira apa sih tanggapan kalian kalau Ibu lagi kayak gini nih? Menghibur. Ibu sedih. Nggak ditanya nih kenapa Ibu sedihnya, kecewanya kenapa? Kenapa tuh Bu? Tanya. Dia marah kalau Kenapa ditanyain. Bu? Kenapa? Ibu kenapa kecewa? Ibu kenapa Bu? Bener mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Iya, tahu Mau tahu 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 Bu. Tahu banget Bu. Tipu deh kalian. Oke. Ya, Ibu sedih, kecewa karena setelah Ibu koreksi hasil tugas kalian, baik kelas ini maupun kelas lain, padahal itu sudah dibuat kesepakatan bersama, ternyata tugas yang kumpul deadline-nya tidak tepat waktu, dan kalau 9A alhamdulillah rata-rata sudah kumpul, tapi masih tadi menemukan tadi itu tugas yang ketiga 3 orang, tugas 1 2, apalagi yang deadline-nya udah 2 minggu yang lalu masih 2 orang. Itu kesedihan Ibu, kecewaan Ibu gitu ya. Nah, kira-kira kalian sudah mendengarkan kesedihan Ibu, kecewaan Ibu? Kalian mau bantu Ibu nggak? Mau Bu. Tahu. Kira-kira yang kalian bagaimana sih dengan sikap? Bagaimana? Jangan mengirimkan tugas tepat waktu. Iya. Nah, bagaimana tanggapan kalian dengan teman yang belum kumpul tugas? Membantunya dengan cara apa kalian? Ditegur, Mengingatkan. Menghibur Bu Iya. dengan baik-baik. Mengingatkannya. Nah, mengingatkan ya. Nah, Ibu minta tolong mengingatkan. Oke, berarti kalian sudah bersikap empati terhadap Ibu, mau menolong. Jawabannya Bu. Orik gitu. Walaupun sekedar hanya mengingatkan. Nah, ini ya, hanya sekedar mengingatkan. Jadi tolong bantu Ibu diingatkan teman kalian yang belum mengumpulkan tugas. Nah, itu rasa empati kalian. Oke, baik anak-anak, sambil bekerja, tujuan Ibu ingatkan tujuan pembelajaran hari ini kita untuk apa aja tujuan pembelajaran. Oke, siapa yang mewakili silakan. Ada yang mewakili tujuan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan 6 kelompok yang Ibu bagi. Untuk menjelaskan tentang bagian-bagian alat reproduksi wanita dan menjelaskan fungsinya. Oke, yang lain? Agar Ada? kita lebih paham lagi tentang organ-organ reproduksi pria dan wanita dan lebih paham lagi tentang spermatogenesis dan oogenesis. Oke, baiklah. Silakan. Kelompok 5. Genesis dulu ya. Sakila kelompok berapa? 5 ya? 5. Oke. 5 apa? Spermatogenesis ya Sakila? Iya benar. Ya, oke. Silakan Sakila.
Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma Yang di kuat tubuh Sakila, yang kuat biar terdengar. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma terjadi secara bertahap. Tanda bahwa sistem reproduksi laki-laki telah matang yaitu keluarnya cairan mani. Cairan mani adalah campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelompok reproduksi. Proses pembentukan sperma terjadi secara bertahap. Sel induk sperma yaitu spermatogonium yang bersifat diploid mengalami mitosis membentuk spermatosit primer. Setelah itu, spermatosit primer mengalami meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Setelah itu, spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Oke, ada yang mau melengkapi kelompok 5? Atau sudah pas? Kelompok 5 ada Riko ya? Riko mau menambahkan, Riko? Ya, Bu. Mau menambahkan Riko pernyataan dari Sakila? Boleh. Oke, silakan Riko. Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk yang terletak dekat dengan membran basal tubulus. Proses dari spermatogenesis ini yang pertama spermatogonium. Spermatogonium mempunyai jumlah kromosom diploid 2N. Spermatogonium ini menempati membran basal atau bagian terluar dari tubulus seminiferus yang akan mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mengandung kromosom diploid 2N pada intinya dan akan mengalami meiosis. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Oke, baik. Lanjut ke penis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Oke, lanjut. Skrotum. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Oke, lanjut. Ini merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya untuk tempat menyimpan sperma sementara. Oke, lanjut. Reservoir berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Kelenjar bauretral atau disebut juga kelenjar propen berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Oke, sip. Udah semua? Udah ya? Beri apus dulu untuk kelompok 4. Oke. Semangat terus. Ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Oke. Kesimpulannya adalah kita dapat memahami dan dapat juga mengetahui sistem alat reproduksi pada laki-laki dan wanita, serta dapat memahami spermatogenesis dan oogenesis. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Ratih, silakan. Kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini, kita dapat bekerja sama untuk memahami sistem alat reproduksi pada wanita dan pria, serta dapat tahu apa proses spermatogenesis dan oogenesis yang telah kita pelajari. Oke, terima kasih Ratih. Oke, terakhir sebelum Ibu tutup, Ibu akan merefleksikan diri. Kalian tulis di gambar. Kalau nulis nanti nulis kelamaan ya, nulis kelamaan.
Apakah kalian suka belajar dengan Ibu hari ini? Suka nggak belajar dengan Ibu hari ini? Suka, Bu. Tapi Suka jujur, Bu, suka Bu, suka. Suka, Bu. Ntar dulu. Suka Bu. Gambar, tulis di gambar. Kalian bentuk gambar love kalau suka. Kalau nggak suka, jempol di ke bawahin atau apalah yang nggak suka. Atau Saya bentuk lo aja lah Bu. kalau suka, Ibu tutup dulu ya ininya biar kelihatan semua. Nah, kalau gini kan kelihatan semua. Kira-kira. Kalau suka selain love apa gambarnya? Oke, boleh pakai tangan, boleh. Love, kalau suka gini. Nggak usah gambar deh. Ini, ya. Bu, saya love Bu, saya love Bu. Nah, nggak kelihatan Tori, mana Tori? Mukanya Tori. Aktifin dulu kameranya. Baik, itu saja anak-anak. Terima kasih semua. Kalian sudah mau belajar hari ini. Pas kita. Tadi kita mulai pukul berapa tadi? Pukul 11 lewat ya. Dalam proses 11 lewat 15, sekarang 12.21. Pas lah ya. Pas, lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Tetap semangat. Dan patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, jaga imun, jaga iman, biar aman.